خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Quran. Kembali tafsir Jalalain dalam bahasan surat Al-Baqarah ayat 180. Yang megang Quran 180. Apa itu? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Baiklah kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza ahadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum. فأصلح بينكم فلا إثم عليه
ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Qala Jazuri fi kitabih man la yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Kutiba alaikum idza ahadara ahadakumul maut in tarakanil khairul wasiyah. Kutiba alai harpulin karena sebelum ya sukun ada fathah, huruf lin ada dua, ya dan waw. Jika dibaca akhir kalimat madlin ya, jadi seperti as-salatu khairum minan naum, itu jadi madlin. Kum idhar syafawi kena mim sukun ketemu dengan alif. Jika ketemu dengan mim idgham mimi atau idgham mutama silen. Kalau ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Ini dalam hukum mim mati terbagi tiga. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mutama silen. Ini jangan ditahan. Kutiba alaikum idza mad tabi'i atau mad asli zal fathah ketemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi tiga. Satu alif rosam maksurah mamdudah. Huruf mad asli ada tiga, alif, waw dan iya. Idza hadara ahadakumul al-qamar ya, sebab alif lam ketemu dengan mim. Kedua ada
Sukun ketiga alnya dibaca kumul, karena nanti ada al nggak dibaca, itu namanya asyamsiyah. Kumul mau atau ing ikhfa akrob, kena nun ketemu dengan ta udah monyong tuh, udah ing ta, bukan ing ta tapi ing taroka. Ikhfa terbagi tiga, ada akrob, ada ausat, ada ab'ad. Huruf akrob tiga, ta, dal, ta. Ab'ad dua, qaf, kaf. Sisanya ausat 10. In taraka khayra. Ya kalau dibacakan khayra jadi mad iwad, berhubung diwasal khairanil. Iya. Nah? Iya. Khairanil al-qamariyah. Nunnya nun apa nih? Nun. Kan nunnya di bawah tuh ada. Kecil. Jadi kalau kita baca in taraka khairanil. Nah, itu nunnya nun wikoyah. Nun wikoyah itu nun terselip di tengah-tengah antara si khairan dengan al-wasiyah. Atau nun aridoh. Nun baru datang. Tadinya nggak ada nun, tiba-tiba diwasal jadi ada nun. Ini boleh dibilang nun wikoyah atau nun aridoh. Kembali jadi bacanya intaroka khairan al-wa, jangan. Nah ini kalau ada orang baca gitu norak banget, berarti belum ngaji apa? Tajwid. Ya, jadi bacanya intaroka khairanil wasiyatu lil wa matabi lidai harpulin wal al-qamariyah. Alif lam ketemu dengan alif lam ketemu alif, ada sukun, alnya dibaca wal aqqa. Qalqalah sugro sebab qaf mati berada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah terbagi tiga, aqrab, kubro, qalqalah sugro, kubro dan akbar. Ini sugro tengah kalimat wal aqqa. Ya. Huruf qalqalah ada 5, yaitu kutubu jadin atau baju di toko, wal aqrabi nabil ma'rufi haqqan. Idhar tanwin ketemu dengan ain, baca haqqan alal muttaqin. Hari disukun karena mad asli diwakafkan. Pamam iklab, karena nun ketemu dengan ba berubah jadi mim, iklab. Pamam badalahu mad silah qasira karena ha domir bertemu dengan ba. Jika ketemu dengan alif mad silah tawilah, itu beda hukumnya. Pamam badalahu ba'dama sami'ahu ala allazi nayubaddilu. Nah, ada wakaf. Qala al-waqfu awla, berarti harus berhenti di situ. Ba'dama sami'ahu ala allazi nayubaddiluna. Jadi ha. Apa itu? Apa yang namanya? Ba'dama sami'ahu fa'in tajibul gunah nun ditasydid. Nama imma jaiz munfasil karena mad asli disambut oleh alif. Dalam 2 suku kata di atas mim ada alif mamdudah. Itu yang kayak bendera namanya alif mamdudah. Fa innama ismuhu 'ala allazi yubaddilu innahu
Asyamsi alamnya lam jalalah tebal. Innallaha sami'un alim. Faman izhar kha pamim idgham biguna karena nun ketemu dengan mim karena idgham terbagi dua, ada biguna ada bilaguna. Huruf biguna 4, yanmu bilaguna 2, lam ra tahan. Paman khafa mimmu sing ikhfa ausad sing janapan ijar au ismang fa aslaha bainahum pada majaid munfasil pada isna alai madlin karena di akhir kalimat tanda wakaf. Qala al-waqfu awla lebih utama berhenti. Jadi fa aslaha bainahum fala isma alai innallaha ghafurur. Idgham kamil atau idgham bila guna. Ghafurur rahim. Mad alif sukun sebab mad asli diwakafkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam matabi au alaikumus siyam kama kutiba alan ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matabid enggak boleh berhenti di situ. La'allakum tattaquna ayyamam idgham biguna idgham nakis ayyamam ma'dudat. Tanya tak majrurah atau tak tanis wakaf. Qala al-waqfu awla. Jadi harus baca setelah la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ini tak majrurah bukan tak marbutah atau tak lil mubalaghah. Paman ikhfa ab'ad. Paman mulutnya lebar. Paman ka naming ikhfa abad sama karena ikhfa abad ada dua hurufnya qaf sama kaf. Itu kan? Minkum. Kemudian paman minkum maridon au ala safarin ikhfa asal safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ra tafhim karena sebelum ra sukun atau diwakafkan ada fathah. Tanda wakaf qala al-waqfu ala lebih utama berhenti di situ. Fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ikhfa akrab
fidyatun ta'amu miskin. Tanda wakaf. Qala al-waqfu Allah berarti wakaf di ta'amu miskin. Faman Pakra faman udah dekat dengan tak. Faman tatawwa khairan Pak Ustaz fahuwa khairun lah. Tiga bila guna. Iya, khairul lah tanda wakaf. Wa an tasu khairul lakum idhar sapawi ing kuntum ta'lamun mad al-sukun sadaqallah. Nanti syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sadaqallahul azim. Sekarang artinya di mana Allah telah berfirman, kutiba alaikum idza hadara adakumul maut in taraka khairnil wasiyah. Ay furida diwajibkan atas kalian idza hadara apabila datang salah seorang kamu kematian. Apa itu? Yaitu intaraka khairanil wasiyah, jika engkau meninggalkan harta. Apa yang dilakukan kalau kita punya harta? Al wasiyah, yakni wasiat. Ini dia nih. Jadi kalau punya harta, sunnah walaupun kita masih hidup membuat secari kertas ditulis. Kalau orang dulu tuh ditulis dengan menyebut Allah bismillahirrahmanirrahim. Ayah berwasiat kepada kalian semua. Satu, jika ayah meninggal jangan ribut gara-gara harta gitu kan. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu garis miring berjamaah. Ingat kalian harus ngaji. Dan seterusnya itu wasiatnya kira-kira. Nanti kalau mau tidur taruh di bawah bantal. Nanti setelah bangun lagi pagi-pagi diselipin di peci supaya jangan ada yang tahu. Sebab kalau orang dulu tuh kalau bapaknya mati di bantal diapain? Dibuka. Nah, biasanya tuh banyak duit tuh. Dengan apa? Dengan surat wasiat tadi. Itu orang dulu. Orang sekarang begitu nggak? Begitu nggak? Kenapa? Karena nggak tahu, nggak mau ngaji, artinya nggak tahu itu caranya. Ya ini sunnah walaupun masih hidup. Lil walidaini bagi kedua orang tuanya, wal akrobin juga saudara kerabat, saudara dekat, bil ma'ruf tapi dengan cara yang baik. Haqqan itu adalah suatu hal yang benar, yang baik. Kewajiban bagi mereka yang hidup berwasiat tentang kalau dia mau mati meninggalkan harta. Alal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Paman badalahu ba'da masamiyahu fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang merubah wasiat tersebut ay wawasi ba'da masami'ahu, setelah apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, fa inama ismu alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosalah bagi mereka yang sudah dengar wasiat tersebut atas orang-orang yang berani merubah tentang wasiat. Jadi nggak boleh dirubah. Kenapa? Innallaha sami'un alim. Ingat, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita artikan dulu. Paman khafa min musin janapan au isman faslaha bainahum. Barang siapa yang takut mimusin
boleh dibaca mukhaffafan atau musakkalan. Boleh dibaca dengan mukhaffaf atau dengan berat. Kalau berat dibacanya mim musia. Jadi paman khaufa mim musia atau mawasiya janafan, itu boleh kata qiraat ya. Apa itu maksud? Itu berikanlah istilahnya di mana mailan atau dia lebih condong. Ada istilahnya apa? Dia punya harta tersebut haqqan khata'an atau isman, itu bisa menjadi suatu kekeliruan atau suatu kedosaan buat mereka yang berani merubah tentang masalah wasiat yang telah mereka dengar. Kalau bahasa kita nggak diapain, nggak diperhatiin, nggak digubris wasiatnya, masa bodoh. Itu kan bapaknya udah mati, umpamanya naudzubillah min fa aslaha bainahum, maka damaikanlah di antara mereka orang yang memberi wasiat dan yang diberi wasiat, bil amr bil adl, dengan perintah secara adil. Fala isma alaih, kalau kita ada berbuat adil dalam memutuskan perkara wasiat tersebut, mala isma alaih, maka tiadalah dosa atasnya. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Lain judul ceritanya. Ya berhubung terlalu sedikit ya. Jadi hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian, ya, yaitu minal umam, daripada umat, la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Itu harus wakaf di situ. Jadi jangan al-baqalikum la'allakum tattaqun. Awas, jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, saya lepas tanggung jawab. Karena kalau guru saya, Al-Maktullah Kiai Jitu Bagus Mansur maupun yang lain, kalau ada berhenti di situ, mas, ente udah bisa baca, tapi berhubung nggak punya guru, jadi nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang memperbaiki. Jangan berhenti di la'allakum tattaqun, tapi la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Inilah Quran nggak bisa ngajarin, yang ngajarin guru. Guru dari mana? Dari guru dari mana? Dan terus sampai baginda Rasulullah SAW, sampai kepada Allah. Perlunya ngaji di situ. Ya, ini belum apa-apa udah ngajar. Gimana ngajinya muridnya? Ya, jadi salah-salah anak-anak, kalian harus berhenti qablikum la'allakum tattaqun, kainno di akhir ayat. Kata si guru yang enggak pernah ngaji. Tapi kalian pernah ngaji? Anak-anak kalian enggak boleh berhenti di situ. Ini punya dasar ya. Kemudian kenapa harus berhenti ayyama ma'budat? Ini dalam artinya yaitu telah diwajibkan atasmu sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu atau mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa pada waktu yang telah ditentukan. Itu dari segi makna. Karena kalau la'allakum kan belum sempurna. Ya, agar kamu menjadi orang bertakwa, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Lalu puasanya kapan? Itu kan, tapi setelah diturunkan ayyama ma'dudat, itu pada waktu yang telah ditentukan. Kapan? Bulan suci Ramadan. Tinggal pelaksanaan tunggu lihat hilal. Itu kan? Itu namanya berhenti di ayyama ma'dudat. Tolong protokol nih kalau bulan puasa ngutip ayat ini jangan berhenti di la'allakum tattaqun, tapi la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Yang kedua, pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa'idatun min ayyamin
ukhar, barang siapa ada di antara kalian, hai orang beriman, maridon, sakit, ya, kita dalam keadaan sakit di bulan suci Ramadan, datang Ramadan kita sakit, makanya sebelum Ramadan jangan puasa sunnah kalau kita memang belum terbiasa, sebab nanti gara-gara puasa sunnah datang Ramadan sakit, itu kan, itu namanya tarkul wajib ila sunnah, mengutamakan sunnah tapi bisa meninggalkan yang wajib. Ini contoh, makanya ulama ada mengatakan tidak boleh 15 hari sebelum puasa berpuasa. Kenapa? Khawatir tadi sakit menjelang puasa. Atau ala saparin ay musafiron, dalam keadaan berpergian minimal 81 kilo perginya, ya. Kalau sampai ke Bogor sih belum, sampai ke Banten belum, ya, itu masih 60 kilo. Ini ulama mengatakan 81 kilo atau 90 kilometer baru boleh kita nggak puasa, tapi puasa dulu. Jangan subuh-subuh diumumin sama bapaknya, mah anak-anak kita jangan sahur sebab besok mau pulang kampung, jadi jangan puasa. Belum berangkat udah apa? Nah, udah nggak puasa. Kita kan masih dalam keadaan di rumah, belum tentu berangkatnya jadi, gitu kan. Tetap kita sahur keluarga. Nah, dengan tak diduga tiba-tiba ada salah satu anak muntaber, dirawat di rumah sakit. Jadi enggak tuh? Jadi enggak pulangnya? Enggak. Nah, kalau diumumin enggak sahur, kira-kira puasa enggak? Puasa enggak? Enggak puasa kan? Nah, siapa yang dosa? Bapaknya. Bapaknya yang menghimbau jangan sahur berhubung besok mau pulang kampung. Enggak jadi pulangnya. Puasa kagak ke kampung? Makanya puasa dulu, nanti kalau memang di jalan nggak sanggup berpuasa, silahkan baru buka. Bukan jarak 81 kilo aja, kalaupun ke Surabaya berapa ratus kilo. Katakanlah ke Bandung 200 kilo umpamanya. Kalau jalan kaki mungkin nggak mampu, nggak kuat. Tapi kalau naik kapal berapa jam? Paling setengah jam umpamanya gitu kan. Ke Surabaya paling berapa jam masih bisa kan? Nah, kalau model seperti itu boleh dipilih. Kata Imam Syafi'i, mau puasa silakan, mau tidak pun silakan, sebab ada masyakot. Tahu masyakot? Rasa capek, lelah. Kalau naik kapal bukan capek tenaga tapi pikiran. Jangan-jangan nanti kapalnya karena ada orang yang pergi haji nggak mau pergi lagi. Kenapa? Takut kapalnya gitu kan? Ya Allahu Rabbi, itu nggak boleh seperti itu, ya. Lalu kata Allah, jadi barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam berpergian, fa'iddatu, maka hendaklah fa'alaihi iddatu ma'aftara, maka dia wajib membayar, mengqadha puasa yang dia tinggal. Min ayamin ukhur, pada hari yang lain. Karena puasanya mulai umpamanya kita berpergian, di jalan kita nggak sanggup atau kondisi sakit, nanti habis lebaran wajib diqadha. Jangan sampai enggak, sebab ini bicara utang dengan Allah, ya. Dengan manusia aja wajib dibayar, apalagi dengan Allah. Wa alal ladzina la yutikunahu fafidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak sanggup, yang tidak mampu disebabkan likabari, sebab tua, umpanya tua dalam artian pikun, atau zaman sekarang ukuran tua kira-kira umur berapa? 70 tahun ada tua belum? Belum. 80 udah tua belum? Belum. 90? Nah, ini kalau dia tua ini al-kibar tadi, itu boleh nggak puasa, gratis.
KTP 50 tahun, KTP seumur hidup. Itu aturan manusia. Gimana aturan Allah? Diberikan dispensasi ya, atau keringanan. Kemudian fafidiyatu ta'am miskin, tapi dia wajib memberikan makan terhadap orang miskin kalau memang dia tidak berpuasa disebabkan karena sakit atau berpergian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, "Faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Maka barang siapa ada kemampuan untuk puasa itu toh lebih baik. Ya. Contoh tadi kita ke Surabaya, naik kereta, naik kapal, naik mobil. Kalau seandainya kuat berpuasa, lebih baik puasa daripada tidak berpuasa. Yang repot bagian bayarnya nanti. Kita puasa, orang lain nggak puasa. Kira-kira gimana? Ngiler kan? Ya Allah, nyesel. Padahal ke Surabaya saya kuat kok. Orang tinggal duduk di kapal doang. Umpamanya naik kereta tinggal duduk doang 9 jam umpamanya. Kenapa gue nggak puasa? Nyesel sekarang. Tuh makanya kata Allah, barang siapa yang mampu untuk berpuasa itu lebih baik puasa daripada dia harus berbuka. Fahuwa khairullah, maka itulah lebih baik buat dia berpuasa daripada membatalkan puasa, walaupun jaraknya lebih daripada ukuran musafir. Wa antasumu khairul lakum, jika kamu berpuasa khairul lakum, lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu aja lebih baik puasa. Ya. Kita jangan buka di restoran. Kenapa? Karena perjalanan kita naik kapal, walaupun pikiran capek tapi tenaga malah yang ada di kapal tidur. Sampai Surabaya baru bangun. Badan udah normal lagi, udah sehat gitu kan. Umpamanya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan seterusnya. Kesimpulan buat kita, sungguh alangkah indahnya Islam mengajarkan kepada hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan jurus-jurus apabila orang tua hendak apa? Mati. Sakaratul maut. Ya sebetulnya buatnya sih masih normal, sehat. Sunnahnya tuh yang sebagaimana saya ceritakan tadi. Nih bapak sekarang ya seperti katakanlah nih Pak Keli kan masih muda nih, masih muda kan, buat surat wasiat, bas. Kalau malam taruh di bawah bantal, nanti kalau pagi selipin di peci. Soalnya rahasia nih, jangan sampai anak bocor duluan. Banyak orang dulu kan jangankan surat, duit aja diselipin di peci. Supaya istrinya, anaknya, cucunya jangan. Kenapa? Karena pecinya nggak pernah copot di kepala. Paling waktu tidur doang gitu kan. Umpamanya itu orang dulu tuh. Ya, orang dulu kalau naruh duit nih di sini diselipan penuh nih di sini nih. Ya. Nah, supaya anak cucunya jangan ngambil, sebab nih peci nggak pernah dicopot. Nempel di kepala terus. Itu kan. Begitu juga surat wasiat. Ya. Jangan dipakai zaman sekarang pakai plastik apa namanya? Dibungkus pakai plastik apa namanya? Minating ya. Jangan minating, nanti repot mindahin ya. Bangun pagi simpan. Malam taruh lagi kan repot. Tapi kalau secari kertas nggak diselipin, taruh diselipin di peci. Kalau yang pakai peci, kalau yang nggak pakai peci taruh di dompet, tapi dompet yang rahasia banget. Jangan sampai anak tahu atau bocor. Ini jadi itu lebih baik kalau kita berwasiat kepada anak kita ketika menjelang kematian kita, ya, supaya nanti tidak terjadi keributan di antara anak gara-gara warisan, entah rumah, entah kebun, sawah, ataupun punya perusahaan dan lain
sebagainya. Demi tertibnya berkeluarga tidak timbul. Sebab pernah terjadi ketika seumur ada kira-kira 8 tahun lah, masih SD ya. Saya mau Jumat nih teman-teman nih, malam di kampung anak-anak kecil kan suka pada main. Tapi begitu mau Jumat di jalan terdengar suara teriakan di tengah sawah. Kira-kira dari sini ke pasar Nangka. Coba. Pasar Nangka sampai Saban terdengar suara teriakan malam di tengah sawah. Itu kan tanpa terhalang oleh dinding dan pohon-pohonan. Begitu dengar teriakan, nah malam bocah. Siapa tuh yang nangis? Coba aja kita lihat. Nah, kita lari ke sawah. Begitu kita lari ke sawah, apa yang terjadi? Seorang abang dibunuh oleh anaknya gara-gara warisan sawah sampai mati. Tuh, gara-gara apa tuh? Ya, ini makanya hati-hati dengan urusan warisan. Makanya lebih baik diapain? Ditulis dalam secari kertas supaya nanti jelas kalau bapakmu mati, jangan ribut gara-gara bapak berwasiat, blas dan seterusnya. Ya. Salat pun tulis tuh, jangan sampai masalah warisan doang, tapi salatnya nggak disuruh. Begitu bapaknya meninggal, anaknya nggak pada salat, yang dikirimin pahala pedosa. Ditransfer sama anaknya, Pak. Malaikat, ya Rob, ini anak-anaknya punya anak 51 pun nggak ada salat, gimana nih orang tua? Udah gebukin aja udah. Iya kan? Kena transfer dosa anak, makanya perlu diwasiatkan tuh. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat garis miring berjamaah. Kalau mereka sholat dan berjamaah, pahala ditransfer buat orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Belum waktu isyraq telah tiba. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu dari hari Sabtu yang akan datang, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan dzikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.